Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami, di mana judul dari materi kami yaitu mengenai pertanian dan lingkungan. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materi. Materi pertama, penjelasan pertanian dan lingkungan. Pertanian merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya, yang termasuk dalam pertanian yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Nah, selanjutnya penjelasan materi lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, baik itu air, udara, tanah, energi surya, mineral, fauna, dan flora yang tumbuh di atas maupun di lautan. Lingkungan terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti udara, tanah, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Baiklah, selanjutnya yaitu dampak pertanian terhadap lingkungan. Tidak selamanya pertanian memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan. Pertanian juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Adapun beberapa dampak negatif pertanian terhadap lingkungan, yang pertama itu ada perubahan iklim. Pertanian dapat menyumbang gas rumah kaca seperti karbon dioksida dari mesin pertanian dan pembakaran hutan, metan dari pelapukan sampah pertanian dan kotoran ternak, dan juga menghasilkan nitrogen. Yang kedua itu ada deforestasi. Deforestasi merupakan sistem tebang habis untuk mengubah hutan menjadi lahan pertanian. Akibatnya dapat menyebabkan bencana alam seperti longsor dan banjir. Yang ketiga itu ada irigasi. Irigasi dapat menyebabkan berkurangnya akuifer air tanah secara drastis karena pengambilan air tanah secara berlebihan, dan juga dapat menyebabkan polusi air karena tercucinya pupuk dan pestisida dari tanah pertanian ke ekosistem sekitar. Yang keempat yaitu polutan. Polutan dapat terjadi karena diakibatkan dari penggunaan sejumlah bahan kimia pertanian dan juga alat mesin berat dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkat hasil panen yang menghasilkan karbon dioksida dapat menjadi polutan bagi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Pertanian juga dapat menyebabkan kontaminasi tanah akibat penggunaan bahan kimia pertanian secara berlebihan. Nah, yang terakhir yaitu rusaknya kualitas tanah. Rusaknya kualitas tanah dapat diakibatkan karena penggunaan pestisida secara terus-menerus dan secara berlebihan. Nah, itulah tadi beberapa dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya ada hubungan pertanian dan lingkungan. Nah, ketika pertanian dilakukan secara ramah lingkungan, hal ini akan berdampak baik. Di antaranya adalah yang pertama ada kesuburan tanah. Kesuburan tanah ini merupakan salah satu tujuan utama pertanian berkelanjutan, yang tujuannya itu untuk meningkatkan kesuburan tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan metode penanaman tanaman inovatif, kemudian tumpang sari, rotasi tanaman, dan tanaman penutup. Kedua, ada pelestarian ekosistem. Nah, di banyak daerah, ekosistem berjuang untuk berkembang dalam kondisi iklim yang keras, tetapi dengan praktik pertanian yang efektif agar fondasi ekosistem seperti padang rumput dan tanaman bisa dipertahankan. Yang ketiga, penciptaan habitat. Nah, pertanian sangat butuh perhatian yang mengundang banyak spesies untuk membangun ekosistem di sekitar pertanian. Nah, adalah cara yang fantastis untuk menciptakan habitat. Contohnya dengan membudidayakan tanaman pagar, padang bunga liar di sekitar pertanian yang bertujuan
bertujuan untuk menarik banyak penyerbuk dan meninggalkan tambalan yang tergenang di air sehingga dapat meningkatkan konektivitas antar ekosistem perairan. 4. Populasi produsen global. Menanam tanaman di pertanian yang berarti meningkatkan populasi produsen global, yang artinya ada lebih banyak karbon dioksida yang diserap oleh produsen fotosintetis. Yang terakhir yaitu suksesi ekologi. Banyak spesies yang gagal berkembang di daerah tertentu karena mereka bergantung pada tahap awal lanskap, seperti padang rumput terbuka untuk penyerbuk. Habitat ini bisa dipertahankan secara alami dan akan tumbuh terlalu cepat, sehingga pertanian memungkinkan spesies selektif tumbuh subur di lebih banyak wilayah. Baik, dari hasil pemaparan beberapa materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pertanian merupakan suatu industri biologi. Oleh karena itu, pertanian berproduksi dengan menggunakan sumber daya alam secara langsung. Sedangkan pengertian lingkungan juga dapat diterapkan menurut tinjauan pertanian. Dengan pandangan bahwa pertanian merupakan suatu sistem, maka segala hal yang berada di luar sistem tersebut berpengaruh atas keadaan sistem tersebut. Pertanian dan lingkungan sekitarnya ini juga saling mempengaruhi dalam berbagai cara, yaitu dengan mempertimbangkan secara ekologis bermanfaat bagi lingkungan. Tetapi pertanian intensif dapat berdampak negatif terhadap ekosistem dan lingkungan sekitarnya dalam skala yang besar. Oleh karena itu, kita sebagai calon generasi petani muda diharapkan dapat memahami dampak dan hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap lingkungan. Jika aktivitas pertanian tidak dikelola dengan baik, maka dari itu, jika kita tidak memahami hal ini, yang akan terjadi bukanlah kemakmuran bagi petani, melainkan kerusakan pada lingkungan yang akan sangat berdampak pada pertanian, sehingga akan menimbulkan masalah besar. Berakhirlah pemaparan dari materi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.